Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar 2 perancangan pengendalian produksi dengan studi kasus perencanaan persediaan bahan baku dengan menggunakan metode material requirement planning produk kacang Shanghai pada perusahaan Gangsar Nguntut Tulungagung. Oke, next. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Utomo dan satu lagi Tiarno Dani Septiadi. Di sini ada ruang lingkup. Yang pertama latar belakang, yang kedua teori dasar, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan penutup. Next. Latar belakang. Diketahui dari hasil komoditi kacang tanah di Tulungagung pada tahun 2009, 2010, dan 2011 masing-masing mendapatkan hasil panen 3.812 ton, 2.116 ton, dan 2.790 ton untuk segala jenis kacang tanah. Sumber dari BPS Tulungagung 2012. Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa di daerah Tulungagung penghasilan kacang tanah sangat kecil dan hanya beberapa yang memenuhi kriteria pembelian untuk bahan baku kacang Shanghai. Maka perusahaan Gangsar memperoleh bahan baku kacang tanah tersebut dari Tuban, Bumiayu, Jombang, Surabaya, dan impor dari India dan Filipina untuk memenuhi produksi kacang Shanghai. Berkaitan dengan keterbatasan kesediaan bahan baku kacang tanah tersebut, maka perusahaan Gangsar harus mempunyai strategi yang tepat dalam merencanakan persediaan bahan baku agar perusahaan dapat memenuhi rencana produksi secara efektif dan efisien. Suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perencanaan bahan baku produksi adalah MRP atau Material Requirement Planning atau sistem perencanaan kebutuhan bahan baku. Sistem ini digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku yang bersifat dependen berdasarkan permintaan terhadap penyelesaian suatu produk akhir. Dengan sistem MRP dapat diketahui jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk di masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan bahan baku yang diperlukan agar jumlah persediaan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian teori dasar. Menurut Orlicki 2004, Material Requirement Planning atau MRP merupakan suatu teknik atau prosedur logis untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau JIP dari barang jadi atau end item menjadi kebutuhan bersih untuk beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan JIP. MRP ini digunakan untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material untuk mendukung jadwal induk produksi dan kapan kebutuhan material tersebut dijadwalkan. Tujuan MRP secara umum, MRP dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah meminimalkan persediaan, kemudian mengurangi resiko keterlambatan produksi atau pengiriman, yang ketiga komitmen yang realistis, yang keempat meningkatkan efisiensi. Langkah penyusunan MRP. Sistem MRP memiliki 4 langkah utama yang harus diterapkan menurut Nasution 2003. Yang pertama ada netting, kebutuhan bersih, yang kedua loading, jumlah pesanan, yang ketiga offsetting, rencana pemesanan, dan yang keempat exploding, kebutuhan kotor. Kemudian ada peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting merupakan suatu proses perkiraan keadaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Peramalan merupakan kegiatan untuk mengetahui nilai variabel yang dijelaskan atau variabel dependent pada masa yang akan datang dengan mempelajari variabel independen pada masa lalu, yaitu dengan menganalisis pola data dan melakukan eksploitasi bagi masing-masing nilai masa datang. Macam-macam peramalan metode time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yang pertama ada metode peramalan eksponensial smoothing. Metode di mana di sini ada rumus FT sama dengan FT-1 ditambah A buka kurung AT strip 1 dikurang FT-1, di mana FT-1 adalah ramalan untuk periode berikutnya. Di sini alfa adalah faktor perataan, 0 lebih besar dari A lebih kecil dari 1, dan
XT adalah permintaan berdasarkan pengalaman sebelumnya pada periode ke-T. Untuk penerapan metode ini, maka harus menentukan faktor penghalus alfa, di mana pada karakternya yang dipakai dalam ketetapan pemilihan faktor penghalus yaitu 0,05, 0,10, dan 0,20. Yang kedua ada peramalan metode kuadrat terkecil atau least square, garis kode terkecil yang mendekati rangkaian titik X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn mempunyai persamaan Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana konstanta A0 dan X ditentukan dengan menyelesaikan secara rumus berikut yang disebut bersama-sama normal bagi garis kuadrat kecil. Hasil dan pembahasan. Ya, di sini ada data permintaan. Berikut adalah data permintaan kacang Shanghai Gangsar tahun 2011. Dengan total permintaan ada di 1.406.675. Dan berikut grafik permintaan produk kacang Shanghai tahun 2011. Berikut ada data struktur produk dan BOM dari produk ini. Yang pertama data struktur produk dari diagram tabel berikut. Artinya untuk memproduksi 1 kg kacang Shanghai dibutuhkan 0,5 kg kacang tanah, 0,75 tepung tapioka, 1,2 kg tepung terigu, 0,4 minyak goreng, 0,1 kg bawang putih, 0,5 kg gula, dan 0,0 kg garam. Kemudian BOM ditentukan berdasarkan struktur produk dengan memuat informasi nomor dan jenis komponen, jumlah kebutuhan komponen yang di atasnya, dan sumber diperoleh komponen. Berikut adalah tabel BOM dari struktur produk kacang Shanghai. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tiarno. Selanjutnya ada data harga bahan baku dari pembuatan kacang Shanghai. Di sini memuat harga per kilonya dari item-item tersebut. Kemudian ada data inventory perusahaan, pembelian dari 1 tahun per kilonya. Selanjutnya ada data biaya. Data biaya di sini ada 2, yaitu biaya pesan dan biaya penyimpanan. Biaya pesan tertera pada tabel tersebut dengan beberapa bahan dengan biaya pemesanannya. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Besar biaya penyimpanan adalah dihitung berdasarkan presentasi harga yang disimpan di gudang tiap bulannya. Biaya penyimpanan meliputi biaya kerusakan dan kehilangan 1% dari harga produk per bulan, biaya penanganan persediaan 0,5% dari harga produk per bulan, biaya fasilitas penyimpanan 0,5% dari harga produk per bulan. Selanjutnya total biaya penyimpanan senilai 2% dari harga produk per bulan. Dari total biaya penyimpanan bahan baku di atas dapat diketahui biaya penyimpanan bahan baku perusahaan kacang Shanghai Gangsar. Berikut adalah tabelnya. Selanjutnya ada penentuan jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi kacang Shanghai didapatkan dari hasil peramalan data penjualan yang berdasarkan data masa lampau. Berikut adalah perbandingan standar error atau nilai kesalahan untuk metode eksponensial dan least squares. Dari data tabel standar tersebut didapatkan bahwa standar error yang dihasilkan untuk metode least square lebih kecil dibandingkan menggunakan metode exponential smoothing. Dapat disimpulkan bahwa metode least square lebih optimal dibandingkan dengan metode exponential smoothing. Dari data hasil peramalan yang diperoleh digunakan sebagai data peramalan permintaan untuk tahun 2012. Berikut adalah tabelnya untuk peramalan di tahun 2012. Perhitungan kebutuhan bahan baku. Dari data JIP
sebelumnya, maka dapat dihitung jumlah kebutuhan tiap bahan baku di masa yang akan datang dengan melibatkan bill of material dari produk kacang Shanghai. Selanjutnya ada proses material requirement planning atau MRP. Yang pertama ada total cost dari perhitungan lot for lot untuk bahan baku kacang tanah. Di sini total cost yang dihasilkan dari perhitungan lot for lot sebesar 1.072.500.000. Untuk total cost per bulannya pada tabel di bawahnya dengan total sebesar 4.201.470.000. Selanjutnya ada total cost dari perhitungan EOQ untuk bahan baku kacang tanah dengan total cost sebesar 264.674.955. Permintaan tahunan berdasarkan data per bulan sebesar 703.337,5. Biaya penyimpanan tahunannya sebesar 3.564 per kilo. Biaya persiapannya 13.750.000. Hasilnya adalah 73.668 unit. Total cost yang dihasilkan dari perhitungan EOQ sebesar 1.047.427.967 rupiah. Berikut adalah kebutuhan bahan baku kacang Shanghai Gangsar. Berikutnya adalah perhitungan biaya persediaan dengan metode yang sudah berjalan pada perusahaan. Dari perhitungan tersebut dihasilkan total biaya sebesar 50.063.563.595. Yang terakhir adalah analisa perbandingan metode. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa metode EOQ memiliki total biaya paling rendah dengan nilai 1.427.967, sehingga dengan demikian terbukti bahwa salah satu metode MRP dapat berperan dalam mengefisiensi biaya persediaan bahan baku pada perusahaan. Kesimpulan dari data penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa total biaya persediaan bahan baku tahun 2012 dengan menggunakan metode perusahaan yang digunakan sebelum penelitian adalah sebesar 50.063.563.995 rupiah. Setelah dilakukan penelitian dengan metode MRP mengalami penurunan sebesar 1.072.427.967. Artinya perusahaan dapat meminimalisasikan biaya persediaan sebesar 46,7%. Dari perbedaan total biaya persediaan sebelum dan sesudah menunjukkan bahwa metode MRP dapat diterapkan pada perusahaan Gangsar sehingga perencanaan bahan baku dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, dari penjelasan tadi berikut ada beberapa saran, yaitu untuk masa yang akan datang sebaiknya perusahaan kacang Shanghai Gangsar menerapkan metode MRP dalam merencanakan kebutuhan bahan baku sehingga perusahaan dapat meminimalisasikan biaya persediaan bahan baku. Yang kedua, MRP menjadikan sistem penyediaan bahan baku menjadi lebih mudah karena telah terjadwal dengan baik yang dapat menghindari stock out dan overstock sehingga tidak akan menghambat proses produksi, sehingga metode MRP lebih efektif daripada metode yang sedang berjalan. Untuk memudahkan perhitungan, perusahaan sebaiknya menggunakan software komputer sehingga lebih sistematis dan memudahkan perusahaan dalam melakukan perencanaan, dan apabila ada perubahan mendadak dapat diantisipasi lebih awal. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.